Musik, ketemu lagi sama aku Belinda Amanda di Music Generation where music matters. Yes, Belinda hadir untuk memberikan berbagai informasi seputar musik baik dari dalam negeri maupun dari mancanegara. Tapi hari ini Belinda punya yang spesial nih karena kalian akan mendengarkan suara merdu dari lelaki, cowok atau pria ya sebutannya. Kita akan cross check dulu apakah dia pria atau cowok atau lelaki. Kita sambut ini dia Muhammad Raffi Wibawanto. Halo. Panggilannya Raffi. Raffi. Oke. Berarti ini kamu mau dipanggilnya lelaki, pria atau cowok aja enaknya? Kayaknya tiga-tiganya sama ya. Apa bedanya gitu jadinya, Mbak? Gak ada sih sebetulnya, senyamannya aja. Makanya nanya betul, ini. betul. Berarti udah aku panggil cowok ganteng. Karena masih kinyis-kinyis ya, sobat musik masih kuliah kan ya? Masih kuliah. Berkuliah di UB, kalau boleh tahu nih ya, selain sudah kenalin nama gitu, boleh dong sapa-sapa sobat musik. Asalnya dari mana, terus juga masih berkuliah kan di UB kan? Masih Fakultasnya apa? Boleh dong ke sobat musik di rumah? Oke, panggilannya sobat musik. Sobat ya, musik, Pak, ya? bener. Oke. Halo sobat musik, kenalin aku Muhammad Raffi Wibawanto. Biasa dipanggil Raffi dan saat ini aku masih aktif berkuliah di program studi perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi. Angkatannya 2021. 2021, oh ini angkatan COVID ya? Angkatan COVID, betul. Sana. Masih dalam angkatan COVID berarti betul, ya waktu itu. Oke, Raffi. Anak pajak ya berarti ya. Tapi jiwa bermusiknya nggak ada pajak-pajaknya ya kayaknya. Boleh dong, hobi. Betul. Oh ini kayaknya dari hobi bisa jadi komersil kayaknya bisa kali ya. Amin. Oke Raffi, kalau boleh tahu sosok Raffi ini mulai bermusik atau menyukai musik itu dari kapan sih sebenarnya Raffi? Kalau suka musik sendiri itu sebenarnya udah dari kecil ya. Awalnya dari keluarga yang kenalin musik. Waktu itu sebelum sekolah malah masih TK itu emang udah mulai dikenalin kayak semacam apa ya? Dulu itu sering ikut dengerin radio sama Yangti. Oh, oke. Kayak RRI gitu itu terus yang gending-gending terus nah gitu-gitu. Terus akhirnya kalau mulai kompetisinya waktu TK. Oh, TK udah ikut kompetisi ya Raffi ya? Iya. Waktu TK itu ada event di kabupaten namanya Hari Anak Nasional. Itu mewakili sekolah ke tingkat kabupaten. Oke. Terus lomba nyanyi solo vokal anak-anak waktu itu. Dan alhamdulillah itu jadi titik awal suka berkompetisi nyanyi. Juara berapa kalau boleh tahu tuh kompetisi pertama? Alhamdulillah juara 1, terus habis itu mewakili ke provinsi belum beruntung. Oh nggak apa-apa, tapi mengawali aja untuk satu kompetisi juara 1 itu sudah sangatlah luar biasa ya Raffi ya. Apalagi waktu itu masih TK ya? Masih TK. Nah itu jarang sekali nih, aku juga dulu pernah ikut lomba waktu TK juga kalah sih. Makanya kalau ada anak sekecil Raffi waktu masih TK ya bisa dapat atau mendapatkan gelar juara 1 itu sangatlah hebat gitu. Makanya akhirnya dari situlah Raffi mulai menggeluti di dunia tarik suara begitu ya. Berarti yang mengenalkan pertama kali sebenarnya Eyang ya atau Nenek ya. Yang awal banget sebenarnya nggak cuma Yangti aja sih, kayak papa mama juga mungkin karena katanya sih ini dari ceritanya beliau tuh dari kecil kelihatan kalau anak ini katanya sukanya di musik nyanyi gitu, terus akhirnya dua-duanya ngedukung ditambah lagi sebagai cucu pertama gitu ya dari Eyang, jadi kayak beliau tuh yang dorong karena gitu. Cucu pertama akhirnya jadi cucu kesayangan, dia kayak ya, ayo nak, iya silakan nak, mau apa? Iya nenek turutin. Apalagi kalau misalnya sudah cucu pertama itu pasti udah didukung apapun yang kita pengen ya. Oke, berarti setelah ke TK, SD, SMP, SMA juga masih terus ikut kompetisi-kompetisi di situ ya. Terus waktu SD itu juga sempet 3 kali mewakili sekolah ke kabupaten juga. Oke. Tapi dengan mengulang cerita yang sama gitu ya, sampai di kabupaten menang tapi di provinsi masih belum beruntung. Terus kalau di SMP itu udah mulai masuk ke paduan suara waktu itu. Oh, choir ya? Iya, paduan suara. Terus habis itu karena aku SD SMP itu di desa, di sekitar tempat tinggalku itu ya di desa kan.
FYI ini anak desa kan Oh, ya, Mbak, anak ya, desa, gitu ya. baik. Terus SMA akhirnya pindah ke kota Tubannya. Di kota Tuban itu di SMA 1, akhirnya di situ mulai lagi balik ke solo vokal lagi, ikut FLS 2M. Jadi lebih bisa menggali potensi-potensi kamu gitu ya sebagai solois kayak gitu ya. Keren banget. Jadi seorang Raffi itu memang berjuang dari solois terus choir atau grup gitu ya, akhirnya menjadi seorang solois juga. Dan yang pastinya kalau masalah achievement itu pasti banyak banget yang sudah kamu raih juga ya Raffi ya. Ini selain dunia musik juga Raffi ini berkecimpung juga di dunia perpageantan ya. Pageantry nih dari Duta Wisata Tuban, itu berarti apa namanya? Cungdo gitu ya. Cungdando Kabupaten Tuban. Habis itu dia menang juara 1 dan akhirnya dikirim ke Raka-Rakit Jawa Timur. Ini pasti agak terbuka lebar lagi ini untuk dunia tarik suaranya Raffi, karena di Raka-Rakit sendiri kan juga pasti ada yang namanya apa talent voice itu kan. Nah, jadi betul. Pasti lebih dikembangkan lagi dong di sana ya kan. Sering kalau dibilang dipakai nggak enak ya, mungkin lebih sering mengisi suara gitu ya. Mengisi acara. Luar biasa sekali. Ya sempat sih di beberapa kesempatan kayak sempat kemarin terakhir pas di waktu lengser di Raka-Raki, waktu grand finalnya Raka-Raki 2024 itu sempat waktu opening dance dibuka sama aku bermonolog sama Nembang gitu sih. Wow, Nembang. Berarti ini kamu punya genre khusus ya kalau nggak salah ini. Memang sengaja kita nggak bahas genrenya dulu biar itu agak spoiler dikit lah. Kita pancing gitu caranya. Waduh, ya. kena pancingnya Mbak Belinda. Iya, kena pancing kan akhirnya. Oke, tapi kayaknya nih kita akan bahas untuk genre khususnya kamu atau spesialis genrenya Raffi seperti apa setelah jeda pariwara berikut ini. Gak apa-apa ya Raffi ya? Gak apa-apa dong. Oke deh, kalau gitu sobat musik jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Music Generation where music matters. Balik lagi di Music Generation where music matters, masih bersama dengan Belinda dan juga Raffi. Yes. Tadi udah disinggung sedikit ya, setelah banyak juga nih prestasinya Raffi, mulai dari kecil sampai dia sebesar ini, maksudnya sedewasa ini gitu ya. Apalagi juga nggak cuma di dunia musik aja, tapi juga di dunia pageantry pun dia sudah berkecimpung di dalamnya gitu kan. Nah, tadi ya akhirnya kecolek dikit genre musiknya. Iya, betul. Berarti genre musik seorang Raffi itu apa, Raffi? Kalau membahas genre musik sebenarnya macam-macam sih Mbak. Kayak, tapi aku lebih sukanya ya karena dari kecil tadi, dari cerita awal tadi ya, dari awal kenalnya di musik itu kan gendingan itu tadi ya. Dari tradisi-tradisi itu. Jadi sampai sekarang pun kebawa gitu istilahnya. Sempet sih belajar SMA, ya mau nggak mau kan kita juga ngikutin gitu ya. Kayak nggak cuma belajar tentang musik-musik tradisi, tapi akhirnya kita masuk ke pop juga, ngikutin arus gitu kan, terbawa arus. Jangan dong, itu agak serem ya bos. Iya, maksudnya akhirnya juga pun belajar lagu-lagu pop, itu pun yang slow-slow aja sih. Oh, yang ballad-ballad gitu betul, ya. Betul. Dan akhirnya sampai sekarang pun baru terfasilitasi bener-bener belajar kerawitan itu kuliah. Soalnya waktu SMP itu belum ada kerawitan. Ekskul kerawitan maksudnya ya. Terus SMA juga belum ada. Dan akhirnya di kuliah ini kebetulan di VIA kan ada ekstrakurikuler. Ekskul. LKM ya maksudnya ya, LKM itu. Apa aku yain aja udah, aku ngerti kok. LKM kerawitan itu akhirnya ikut. Jadi kamu join di karawitan join ya di akhirnya. karawitan. Jadi genrenya sebenarnya adalah musik tradisional. Musik tradisional. Wow, luar biasa sekali. Tapi
aku dengar meskipun kamu fokusnya ke tradisional itu bisa kamu mix juga kan kalau nggak salah tuh kayak misalnya nih keroncong pop gitu kan, keroncong jazz. Bisa sih, soalnya kayak kalau misal mau pure bener-bener belajar keroncong kan udah pernah juga. Terus akhirnya kayak emang anaknya dasarnya suka ngide juga ya. Jadi akhirnya ada beberapa lagu yang pernah aku denger kayak Bengawan Solo tapi versi jazz. Terus habis itu lagu pop yang dikeroncongin juga ternyata di mix and match juga not bad gitu loh. Jadi akhirnya bagus ya gitu. Masuk aja. Masuk aja. Berarti dari kesukaannya Raffi gitu kan. Iya. Terus di apa ya, kolaborasikan dengan genre-genre yang bukan lagi booming tapi emang sudah ada gitu. Yang lebih populer gitu ya. Apalagi kan kalau masalah tradisi, apalagi untuk anak muda zaman sekarang itu cinta tradisionalitasnya agak kurang ya gitu. Makanya ada Raffi di sini tuh memang sebagai contoh juga nih buat anak-anak muda gitu, sobat musik yang masih kinyis-kinyis di luar sana gitu. Jangan lupakan tradisi, betul ya. Apalagi karena tradisi juga bisa mengantarkan Raffi sampai di puncak ini saat ini. Luar biasa. Belum puncak lah, puncaknya masih nanti. Masih nanti. Amin ya Tuhan. Gitu. Sampai sejauh ini berarti gitu ya. Nanti akan ada puncak-puncak lain. Mau ditunggu, pasti kita tunggu. Kalau sudah di puncak jangan lupa balik ke sini lagi untuk kita interview lagi. Doain dong Mbak Bel. Pasti dong, Raffi tenang aja ya kan. Pokoknya semuanya yang generasi muda ini kalau berprestasi itu harus kita dukung dan harus saling dukung. Karena kalau bukan kita yang dukung anak muda zaman sekarang, siapa lagi? Ya, kalau gitu boleh dong aku dengerin suara emas kamu yang dia pasti sudah mendayu-dayu nih, lembut sekali. Dari suaranya Raffi ini udah lembut banget loh nih ya suaranya ya. Apalagi kalau nyanyi akan lebih lagi gitu kan. Boleh ya Raffi ya? Boleh. Oke deh kalau gitu aku gak sabar mau dengerin suaranya Raffi. Gimana sobat musik juga gak sabar? Ya sudah sama, ini dia langsung performance dari Raffi.
Wajahmu ku pandang dengan gemas. Mengapa air mata selalu ada di pipimu? Hai nona manis, biarkanlah bumi berputar menurut kehendak yang kuasa. Apalah artinya sebuah derita bila kau yakin itu pasti akan berlalu. Hai nona manis, biarkanlah bumi berputar menurut kehendak yang kuasa. Tuhan pun tahu hidup ini sangat berat, tapi takdir pun tak mungkin selalu sama. Coba contohlah, tinggalkan sejenak anganmu. Esok kan masih ada, esok kan masih ada. Oh, na 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 na. Sebuah derita bila kau yakin itu pasti akan berlalu. Hai nona manis, biarkanlah bumi berputar menurut kehendak yang kuasa. Tuhan pun tahu hidup ini sangat berat, tapi takdir pun tak mungkin selalu sama. Cobalah tinggalkan sejenak anganmu. Esok kan masih ada, esok kan masih ada. Esok kan masih ada.
gairah pun membeku. Menembus gelapnya alam budaya ini, walaupun hanya sekedar percik api yang tiada berarti. Terbayang kini harapan, sepoi angin meniup melenyapkan gelapnya semesta. Semoga kian membara budaya bangsaku Indonesia. Kabut hitam membayang di hari-hari yang lalu, berarah di angkasa, tiada celah yang cerah, gairah pun membeku. Nyala api di dalam dada, ingin segera menembus gelapnya alam budaya ini, walaupun hanya sekedar percik api yang tiada berarti. Terbayang kini harapan, sepoi angin meniup melenyapkan gelapnya semesta. Semoga kian membara budaya bangsa